Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita memuji kebesarannya, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Bapa hadir di tengah-tengah pujian penyembahan, di tengah-tengah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa Engkau berbicara ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi jawaban atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pusat yang sejati ya Tuhan. Engkaulah Allah, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Engkau layak ditinggikan lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Mari katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selama
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Jadikan Yesus sahabat yang sejati dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, amin. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempat kami percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa, karena kehebatan-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita sedang menyembah Tuhan yang benar, Allah yang tak tergoyahkan, dulu, sekarang, dan selamanya. Ialah Alfa dan Omega, ialah kebenaran. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Allah yang mengangkat, Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Amin. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah Tuhan yang benar, Tuhan yang Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kaulah satu-satunya Tuhan yang benar, ya Tuhan, yang layak disembah. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab banyak Kau yang layak ditinggikan melebihi segalanya. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk meninggikan-Mu, Allah Raja di atas segala raja.
yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya penolong kami. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, biarlah kehendak kami serahkan kepada Engkau. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu untuk hormat kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Segenap hati kami Tuhan, kami serahkan padamu, Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan.
Tuhan kami. Haleluya, haleluya, Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau sore hari ini Tuhan kami ada, itu karena kebesaran-Mu, oleh karena kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang boleh mengubahkan kehidupan kami, yang boleh menyegarkan tubuh jiwa roh kami, bahkan memulihkan keadaan hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kuasa firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Setiap kesulitan masalah yang kami hadapi, Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti worship at home, penyembahan di rumah ini Tuhan. Baik mereka yang di perjalanan, dimanapun mereka berada sedang mengikuti, Engkau urapi mereka semuanya. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Pembicara yang sebelumnya sudah menyampaikan tentang kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus sudah disampaikan. Dan saudara, kalau kita sudah belajar dari firman Allah yang disampaikan beberapa hamba Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar kehidupan orang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar agama Kristen. Kebangkitan Tuhan Yesus terbukti merupakan hal yang sangat penting di dalam sejarah dunia. Kalau saudara melihat setiap kalender di seluruh dunia menetapkan hari Minggu sebagai hari libur di seluruh dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya, bahkan berani mengubahkannya. Saudara, hari Minggu itu adalah hari Tuhan, di mana orang-orang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu di seluruh dunia menjadi hari libur, di mana orang Kristen, anak Tuhan bisa beribadah, menyembah Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan setiap hari Minggu. Saudara sekalian, didahului dengan hari sebelumnya, bahwa Yesus mati dan kemudian bangkit dari kematian. Itulah hari Tuhan, itulah hari Minggu Yesus bangkit. Saudara sekalian, betapa kuatnya orang Yahudi memegang hari Sabat yang ditentukan menjadi hari perhentian dan ibadah di Taman Eden dan disahkan dalam Taurat Tuhan. Saudara, walaupun seperti itu, sesudah kebangkitan ada beberapa orang Yahudi yang mengubah hari pertama sebagai hari yang beribadah, sebagai hari untuk beribadah, bukan hari yang ketujuh lagi. Saudara sekalian, saya percaya hari itu adalah hari Minggu. Hari memperingati Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita dibenarkan hanya berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Roma pasal 4:25 mengatakan begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita dibenarkan hanya oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dibangkitkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, dibangkitkan karena pembenaran kita. Bahkan di terjemahan Alkitab yang lain ngomong seperti ini,
Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi membenarkan kita di hadapan Allah dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Saudara sekalian, kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, namun bagaimana sikap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggap kita sebagai orang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Itu sangat penting karena itu akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Saudara, dan sikap kita dapat kita lihat dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, saudara, dari aspek iman dan pengakuan. Orang percaya mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, aspek iman dan pengakuan ini sangat penting. Saudara, hendaklah setiap kita memberikan pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena Dia bangkit, saudara, maka dikatakan, saudara, diselamatkan. Dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus telah bangkit, kita diselamatkan. Saudara sekalian, ini luar biasa. Jadi saudara sekalian, betapa pentingnya saudara pengakuan kita sebagai orang Kristen, sebagai sikap hati kita yang mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Kita harus berani mengakui di hadapan manusia yang lain, secara khusus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Entah itu keluarga, entah itu suami, istri, atau anak, bahkan famili yang lain atau keluarga yang lain. Bahkan orang-orang di lingkungan di mana kita berada. Kita berani mengakui bahwa Yesus bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 21 berkata demikian. Oleh Dialah, 1 Petrus 1 ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 21. Ya, dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, jelas. Ya. Jadi saudara, oleh Dialah kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, sehingga iman, saudara, sekali lagi, imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Saudara, ini meneguhkan setiap kita orang yang percaya bagaimana menyikapi kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana menyikapi, saudara, keilahian Yesus ketika Dia bangkit menunjukkan kuasanya, ketika Dia bangkit menunjukkan keilahiannya, saudara, dan sikap kita, saudara, mengakui Dia bangkit. Ketika kita mengakui saudaranya, dikatakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa. Saudara, di dalam firman Allah yang hidup mengatakan demikian, karena itulah saudara dapat percaya kepada Allah yang membangkitkan Kristus
dari antara orang mati dan memberikan kemuliaan besar kepadanya sekarang. Hanya kepada Dia saudara dapat beriman dan berpengharapan. Jadi saudara sekalian, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Dia telah bangkit, sikap hati kita. Kita lihat dari aspek iman dan pengakuan kita mesti mempercayainya. Berani mengakui, berani menunjukkan iman saudara kepada Tuhan. Saudara, karena hanya kepada Dia kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak pengharapan-pengharapan yang ditawarkan oleh banyak orang di dunia ini. Saudara, mungkin ada orang bisa memberikan pengharapan. Nanti kalau kamu ikut aku, kalau kamu bekerja dengan aku, banyak harapan-harapan seperti ini, seperti itu. Nanti kalau kamu ikut perusahaanku, ikut investasi di perusahaanku, menjanjikan banyak pengharapan-pengharapan. Saudara, dan itu belum pasti menjamin pengharapan yang sesungguhnya akan saudara terima. Tetapi di saat kita beriman, berpengharapan kepada Yesus yang sudah bangkit, saudara, Dia menjamin kehidupan saudara dan saya. Menjamin kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Menyatakan kuasa kemuliaannya kepada setiap kita yang beriman dan berani mengakui tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, bagaimana sikap orang percaya atas kebangkitan Yesus? Tadi yang pertama dapat dilihat dari aspek iman dan pengakuan. Yang kedua, saudara, dapat kita lihat bagaimana sukacita dan kegembiraan setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, para rasul yang melihat menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu bukti lagi dari kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak dapat ditolak, saudara sekalian, yaitu perubahan besar dan nyata yang terjadi, saudara, dalam kehidupan murid-murid dan rasul-rasul sesudah Tuhan Yesus, saudara, bangkit dari kematian. Ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus dikuburkan, mereka menjadi orang-orang yang takut, orang yang kecewa, tidak percaya. Mereka muram, putus asa, melihat kenyataan Tuhan yang dia ikuti, mati dan dikuburkan. Saudara, tetapi saudara, sesudah itu mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tiba-tiba berubah. Saudara, mereka melihat kenyataan bahwa Yesus yang selama ini dia ikuti, yang dia percayai, dia bangkit, membawa sukacita besar dan kegembiraan yang besar bagi orang percaya. Ada perubahan yang semula mereka muram, mereka putus asa, melihat Yesus dikubur, melihat Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Seperti yang mereka putus pengharapan. Siapa lagi yang bisa diteladani? Siapa lagi yang harus diikuti? Siapa lagi yang menjamin kehidupan? Mereka muram durjana. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yang awalnya mereka sedih, mereka tertekan, berubah menjadi sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Saudara, mereka percaya bahwa Yesus bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan memberikan harapan baru, yaitu kehidupan kekal bagi semua murid-murid dan rasul-rasul. Saudara, biarlah setiap kita juga sebagai orang Kristen anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, bagaimana sikap kita menanggapi Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kita harus bersukacita, kegirangan yang luar biasa. Saudara, karena itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Mengapa kita bersukacita? Mengapa kita perlu penuh dengan kegirangan? Karena saudara, kepastian pengharapan, kepastian jaminan, kepastian hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu nyata bagi setiap kita. Membuat saudara kita menyikapi kebangkitan Yesus dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Saudara sekalian, mari sama-sama jangan pernah terlena dengan situasi keadaan yang mungkin hari-hari ini saudara mencekam kehidupan saudara, membuat saudara hilang pengharapan. Ingat, kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya. Saudara sekalian, dan aspek yang ketiga saudara sekalian. Tadi yang pertama dilihat dari aspek iman dan pengakuan. Yang kedua, dia dari aspek sukacita dan kegembiraan. Dan yang ketiga saudara sekalian, bagaimana sikap orang percaya menyaksikan, melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Maka pengharapan dan keyakinan itu saudara semakin teguh di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Orang percaya memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Selalu menopang, menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Murid-murid juga mengalami, rasul-rasul mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Saudara, bagaimana mereka di dalam kehidupan sehari-hari, mereka menikmati yang namanya, saudara, kemuliaan demi kemuliaan yang mereka sedang alami dalam kehidupannya. Saudara sekalian, Tuhan pernah berkata tentang pengharapan dan keyakinan ini. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai 6. Saudara sekalian, Tuhan itu pernah berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang 5 dan 6 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Tuhan telah berkata, Tuhan menyatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini bukti. Saudara, bagaimana saudara Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Dan kita mesti menyikapi akan hal ini saudara. Mempercayai. Biarlah pengharapan dan keyakinan kita semakin teguh. Bahwa Tuhan itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena apa? Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, berarti setiap saat, setiap waktu, dia itu Allah Immanuel yang menyertai kita bersama dengan kita. Apa yang harus kita takutkan saudara? Apa yang harus kita bingungkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita cemaskan dan khawatirkan menghadapi kehidupan ini? Yakinkan kehidupan saudara. Yakinkan pengharapan saudara untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah tergoyahkan oleh situasi dan keadaan yang sedang menekan kehidupan kita. Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini saudara, pengharapan saudara seperti yang saudara harapkan. Saudara menginginkan sesuatu, tetapi apa yang saudara inginkan tidak terjadi. Saudara merindukan sesuatu, tetapi apa yang saudara rindukan tidak terjadi. Teruslah berpengharapan. Teruslah yakin kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, dia yang akan menopang kehidupan kita. Dia yang akan memimpin langkah demi langkah kehidupan kita. Saudara sekalian, dikatakan ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin, ya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia?
terhadap aku? Saudara lihat, aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara, Dia penolong setiap kita. Kapanpun saudara berseru, kapanpun saudara butuh, penolong itu selalu siap sedia datang untuk menolong kita. Yang namanya penolong, pasti dia mampu dan bisa melakukan banyak hal untuk setiap kebutuhan dan keperluan kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan pernah takut, saudara ya. Kita tidak boleh takut, walaupun seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Masalah anak, masalah keluarga dan pekerjaan. Melihat situasi dan keadaan akhir-akhir ini, saudara. Ada sesuatu yang menakutkan kita. Tetapi kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ketika saudara berkata, Tuhan adalah penolongku, kita sedang mendasarkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada penolong kita yang mampu dan sanggup menyelesaikan kesulitan kita. Ketika kita berkata, Tuhan penolongku, saudara, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong kehidupan kita. Saudara sekalian, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang melihat, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus? Maka saudara, apa sikap kita? Dilihat dari aspek pujian dan penyembahan, maka saudara jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia layak dipuji, layak disembah. Dia Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Dan Dia menjadi jaminan kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Saudara, jangan pernah berhenti memuji, menyembah Tuhan. Berikan Dia pujian setiap saat kepada Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, Dia sebagai Tuhan yang hidup, saudara. Kita menyembah Juru Selamat. Dia Juru Selamat kita, saudara, yang membawa keselamatan dan pengampunan dosa atas setiap kita. Biarlah pujian penyembahan itu keluar dari mulut lidah kita setiap saat, saudara. Jangan pernah berhenti. Saudara, kalau kita belajar di Alkitab, ada kuasa yang besar di saat kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu sikap kita sebagai orang yang menyaksikan, melihat melalui firman Allah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, biarlah pujian penyembahan terus ada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, sampai kapanpun saudara kita tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, kemudian tidak kalah pentingnya bagian yang kelima, kita melihat dari aspek kesaksian dan pemberitaan. Kalau kita sudah menyaksikan betapa hebatnya Tuhan bangkit dari segala kematian, menjadi jaminan kehidupan, maka orang percaya harus berbagi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada keluarga, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum selamat, kepada orang-orang yang terbelenggu, kepada orang-orang yang dalam kesusahan dan penderitaan, bahwa di dalam Yesus yang bangkit ada jalan keluar. Di dalam Yesus yang bangkit ada pengharapan baru. Saudara sekalian, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Saudara sekalian, ini bagian yang terakhir, saudara ya. Kisah Rasul pasal yang keempat, 33.
Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Saya ulangi, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara sekalian, kita melihat di dalam versi yang mudah dibaca, ayatnya ngomong seperti ini. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul mengatakan kepada orang banyak. Mereka bersaksi, memberikan kesaksian kepada orang banyak. Bahwa Yesus sesungguhnya telah dibangkitkan dari kematian. Dan Allah memberkati semua orang yang percaya. Mereka menerima yang dibutuhkannya. Saudara, lebih jelas. Saudara, setiap kita orang yang mendengar, melihat, menyaksikan, mengetahui tentang hebatnya Tuhan yang telah bangkit. Betapa berkuasanya Dia. Dia menyatakan keilahiannya. Maka kita harus berani menyaksikan saudara kepada orang lain, kepada keluarga. Saudara bisa membangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian menyaksikan. Dan saudara lihat bagaimana rasul-rasul dan murid-murid menyaksikan kepada orang lain. Bahkan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan. Saudara, tidak hanya kesaksian biasa, saudara, tetapi kesaksian murid-murid dan para rasul diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, Tuhan meneguhkannya, saudara, dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara, inilah yang Tuhan mau, saudara. Saudara, selanjutnya bagaimana sikap hidup kita, saudara. Maka selain kita bisa menyaksikan, maka perubahan hidup kita harus semakin nyata. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan membawa perubahan besar bagi orang-orang yang percaya. Saudara, mereka lihat, saudara lihat tadi dibaca. Saudara, mereka hidup di dalam kasih dan pengampunan. Saudara, jemaat mula-mula, mereka hidup penuh dengan kasih, memberi dengan kasih. Mereka rela membagi hartanya. Mereka hidup dalam pengampunan. Nah, saudara sekalian, dan paling yang akhir, saudara, bagaimana sikap kita setelah menyaksikan kebangkitan Yesus. Maka saudara, kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita harus total kepada Tuhan. Kita harus semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan akan perkataannya, akan firman-Nya. Dan yang terpenting melakukan itu semuanya, saudara. Tidak hanya mengerti, saudara, tentang kasih. Tidak hanya mengerti tentang kesetiaan. Tidak hanya mengerti tentang ketaatan. Tetapi mari kita menghidupinya. Hidup penuh kasih seperti jemaat mula-mula. Hidup dengan kesetiaan. Hidup dalam ketaatan. Karena Yesus yang rela mati supaya kita hidup. Dia rela miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela menderita supaya kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara, dia rela menyerahkan nyawanya untuk setiap kesalahan dosa kita. Bahkan dia mengasihi kita. Saudara, mengasihi kita sementara kita hidup dalam dosa. Saudara sekalian, kasih-Nya begitu luar biasa kepada kita. Kalau Yesus mengasihi begitu luar biasa kepada kita,
Mari kita meneladani dia. Hidup mengasihi Tuhan. Hanya mengasihi Tuhan. Di saat saudara berani dan berhasil mengasihi Tuhan, maka kasih kepada yang lainnya akan mudah sekali, saudara. Di saat kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kita akan menikmati, saudara, arti kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Menikmati hasil kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah sore hari ini kita akan ambil komitmen setia, taat, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, itu yang akan terus mengubah kehidupan kita. Saudara, membawa kita pada kehidupan yang berkemenangan. Sampai Tuhan datang, kita akan menikmati kemuliaan demi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana sikap kami sebagai orang percaya tentang kebangkitan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Tentang kebangkitan-Mu yang bawa kehidupan. Tentang kebangkitan-Mu Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami meresponi Tuhan. Bahwa kami punya sikap hati yang benar. Bahwa hati kami terus tetap mengasihi, mencintai Engkau. Hidup dalam komitmen dan kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau yang sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni kami. Kalau waktu-waktu yang lalu kami kurang mengasihi Engkau. Waktu-waktu yang lalu Tuhan kami kurang setia kepada Engkau Tuhan. Waktu-waktu yang lalu kami seringkali melanggar firman-Mu. Kami tidak mentaati apa yang Kau katakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, basuh kami kembali. Bebaskan kami kembali Tuhan. Berikan kami kemenangan Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.